Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lanjutkan yaitu pengajian kita pada hari yang berbahagia ini, yaitu kitab Riwayatun Nabi ataupun Sirah Nabawiyah, yaitu perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu halaman 12. Nikah dengan Khadijah, yaitu menceritakan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Setelah Khadijah mendengar yang diceritakan Maisarah tentang kemuliaan dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilihatnya dalam perjalanan ke negeri Syam, tertariklah hatinya hendak bersuamikan dia. Khadijah menyuruh orang menyampaikan maksudnya itu. Jadi awal mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah, yaitu sebelumnya terjadi yaitu perniagaan. Jadi Rasulullah berniaga dari Mekah menuju ke negeri Syam. Jadi membawa yaitu harta daripada Khadijah bersama dengan Maisarah. Jadi bersama dengan Maisarah Rasulullah pergi. Kemudian di dalam perjalanan Rasulullah dengan Maisarah tersebut, sehingga Maisarah tersebut melihat budi pekerti akhlak Rasulullah, bagaimana beliau melakukan transaksi jual beli, sehingga Siti Khadijah tersebut tertariklah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan apa-apa yang telah dilihat oleh Maisarah kepada Siti Khadijah, budi pekerti akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Khadijah mendengarkan yang diceritakan Maisarah, jadi sesudah Khadijah mendengarkan apa yang diceritakan oleh Maisarah, karena Maisarah tersebut mendampingi Rasulullah saat berniaga ke negeri Syam. Jadi melihat tentang kemuliaan akhlak Rasulullah dan ketinggian budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilihat oleh Maisarah di dalam perjalanan ke negeri Syam, maka tertariklah Siti Khadijah ingin mempersuamikan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Khadijah tersebut menyuruh seseorang untuk menyampaikan maksudnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan persetujuan keluarga kedua pihak, perkawinan itu dilangsungkan. Jadi sesudah disampaikan maksud daripada Siti Khadijah, maka bermusyawarah antara dua keluarga tersebut, sehingga kedua-duanya pun setuju dan melangsungkan yaitu pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nabi Muhammad berumur 25 tahun dan Khadijah berumur yaitu 40. Jadi pada saat itu Rasulullah sedang berumur 25 tahun dan Siti Khadijah pada saat itu sedang berumur yaitu 40 tahun. Perkawinan itu sangat berbahagia. 20 tahun lamanya kedua suami istri itu hidup dalam rukun dan damai hingga Khadijah wafat. Jadi selama 20 tahun Rasulullah hidup dengan Siti Khadijah dalam keadaan damai, bahagia, sampai wafatnya Siti Khadijah, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah tersebut adalah istri yang pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan selama hidup Khadijah tersebut Rasulullah tidak menikah dengan yaitu istri-istri yang lain, kecuali hanya kepada Khadijah. Sesudah wafat Khadijah baru setelah itu. Selama itu tiada pernah ia nikah dengan perempuan lain daripadanya. Ia menetap
mendapat 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dari pernikahan dengan Khadijah, Rasulullah memiliki 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Jadi selama Rasulullah dengan Khadijah tidak pernah beliau menikah dengan orang lain, ya, dengan memperistrikan perempuan-perempuan yang lain. Kesucian Khadijah. Jadi tadi yaitu sesudah menikah, kemudian diceritakan bagaimana Khadijah tersebut. Sebelum Khadijah bersuamikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia telah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abi Halah. Jadi Khadijah ini sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau sudah menikah terlebih dahulu, yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Abi Halah. Khadijah berbangsa Arab suku Quraisy juga. Jadi Khadijah dari bangsa Arab dan juga dari suku Quraisy. Anak Khalid bin Abdul Aziz anak Qusay. Penduduk Makkah memberi namanya gelar At-Tahirah kepadanya. Artinya perempuan yang suci karena sangat menjaga kehormatan dirinya. Jadi Khadijah tersebut adalah seorang wanita, walaupun dia sudah pernah menikah dan wafat daripada suaminya tersebut, akan tetapi dia adalah seorang wanita yang diberi gelar oleh para penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah memberi gelar kepadanya At-Tahirah. Apa makna At-Tahirah? At-Tahirah artinya adalah perempuan yang suci. Perempuan yang suci yaitu seorang perempuan yang menjaga kehormatannya daripada hal-hal yang tidak baik. Makanya beliau mendapat gelar dengan At-Tahirah karena beliau menjaga kesucian dirinya lahir dan batin. Jadi masa pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah dan tentang kemuliaan kesucian daripada Siti Khadijah, ini adalah merupakan riwayat daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih dalam keadaan yaitu belum melakukan dakwah di perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya di sekian dulu yaitu pelajaran kita pada hari yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti pelajaran selanjutnya daripada perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada